Selamat pagi, saudara-saudara umat pilihan Tuhan yang berbahagia. Mari kita sambut hari ini Sabtu 8 Oktober 2022 dengan hati yang penuh syukur dan siap sedia untuk menerima firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Masa Penuaian. Bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, ada seekor laba-laba besar yang tinggal di sebuah ladang jagung. Ia merenda jaring yang besar dan indah pada tangkai-tangkai jagung. Laba-laba ini menjadi gemuk karena memangsa serangga-serangga kecil yang terperangkap pada jaringnya. Dan ia berencana tinggal di situ sepanjang hidupnya. Suatu hari, laba-laba besar tersebut menangkap serangga kecil yang melintas. Baru saja ia hendak memakannya, serangga kecil itu berkata, "Jika engkau membiarkan aku pergi, aku akan memberitahukan sesuatu yang penting yang akan menyelamatkan hidupmu." Laba-laba besar berhenti sejenak untuk mendengarkan. "Lebih baik engkau keluar dari ladang jagung ini, karena musim panen sudah tiba," kata si serangga kecil. Laba-laba besar tersenyum sambil berkata, "Apakah yang kau maksudkan dengan panen? Kupikir kau akan menuturkan suatu cerita untukku." Tetapi serangga kecil berkata, "Ini masalah serius. Akan segera tiba musim panen. Pemilik ladang ini akan datang dan segera memanen jagungnya. Semua batang jagung akan ditebang dan buah jagung akan dikumpulkan. Engkau akan mati oleh mesin pemanen jika engkau tetap tinggal di sini." Laba-laba besar menjawab, "Aku tidak percaya masa penuaian dan tidak juga terhadap mesin penuai yang mematikan itu." "Bagaimana kamu bisa meyakinkanku tentang hal itu?" Serangga kecil menjawab, "Lihat saja jagung-jagung itu. Mereka ditanam berjejer secara teratur. Ini merupakan bukti bahwa ladang jagung ini ada pemiliknya. Ada seseorang yang telah menanam jagung-jagung ini dengan sengaja." Sambil tertawa mengejek, laba-laba berkata, "Ladang jagung ini ada dengan sendirinya, dan jagung-jagung juga tumbuh dengan sendirinya." Si serangga kecil kembali memperingatkan, "Oh tidak, jagung ini telah ditanam oleh seseorang dan panen akan segera tiba." Dengan geram, laba-laba besar berkata, "Aku tidak percaya padamu." Setelah itu ia menyantap serangga kecil tersebut. Beberapa hari kemudian, laba-laba besar tertawa lagi ketika mengingat apa yang sudah dikatakan oleh serangga kecil kepadanya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Panen, sungguh ide yang bodoh. Aku sudah tinggal di sini cukup lama dan tidak ada sesuatu yang menggangguku. Aku akan tinggal di sini selamanya, karena tidak akan ada orang yang datang dan mengganggu ladang ini. Hidup ini sungguh indah." Hari berikutnya, laba-laba besar baru saja hendak beristirahat ketika ia mendengar suara mesin yang sangat keras. Batang-batang jagung berebahan dan laba-laba itu pun mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana laba-laba besar itu tidak menghiraukan peringatan, warning yang disampaikan oleh serangga kecil tersebut, maka kita dapat menemukan bahwa tidak sedikit orang yang menertawakan berita Injil dan menganggap kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu sebagai berita omong kosong yang menakut-nakuti orang-orang Kristen.
Orang-orang seperti ini terlena oleh indahnya dunia ini dan menolak ajakan untuk bertobat dan setia kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa sebenarnya di akhir zaman nanti ada sesuatu yang terjadi yang akan menggoncangkan seluruh bumi ini dan segala isinya? Di dalam Injil Lukas pasal 17 mulai ayat 20 sampai 37, di sana dikisahkan, disampaikan oleh Yesus mengenai kedatangan kerajaan Allah. Kita akan membaca ayat 34 sampai 36. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudara, pada akhirnya nanti, kedatangan Tuhan akan mengejutkan mereka yang tidak siap sedia. Tetapi bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, akan menikmati sukacita besar, karena mereka akan masuk dalam perhentian dan kemuliaan kekal. Apa yang disampaikan dalam Injil Lukas tadi, yang diucapkan oleh Yesus, itu akan terjadi, bahwa ada satu yang diangkat atau dibawa, yang satu ditinggalkan. Sebab itu marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan kita menjadi orang yang bebal, tidak percaya akan berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Sebab hal itu benar-benar akan terjadi. Hari-hari yang sekarang kita jalani adalah hari-hari terakhir. Memang kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali untuk menjemput orang-orang salehnya. Kita tidak tahu kapan sangkakala Allah akan dibunyikan, dan sebagian orang-orang saleh yang percaya, yang setia dan tekun mengikut Yesus, menanti-nantikan kedatangan Yesus akan diangkat ke awan-awan, dan sebagian besar lainnya akan tertinggal untuk menjalani masa-masa aniaya yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara, jangan membuang waktu sia-sia. Segeralah bertobat dan setia, tekun, mengikut Tuhan, melakukan segala perintah-perintah dan hidup di dalam kehendak-Nya. Sesungguhnya waktu yang tersisa tidak banyak. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Segeralah ambil keputusan untuk berhenti berbuat dosa, berhenti tidak mempercayai Tuhan dengan segenap hati, berhenti menolak apa yang Roh Kudus katakan dalam hati saudara. Tuhan masih membuka tangan dan Dia akan menerima bila ada seseorang yang datang bertelut di kakinya, bertobat dari hidupnya yang sia-sia dan mulai mengikut Yesus dengan setia dan tekun sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Kami mohon Tuhan kuatkan kami para pengikut-Mu ini untuk tetap setia dan tekun mengikut Kristus dengan segenap hati, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus akan datang kembali. Kuatkan kami karena banyak rintangan, halangan, tantangan yang harus kami hadapi
tetapi kami mau tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman, dan kami tidak kehilangan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan bila ada di antara kami yang hidupnya jauh dari Tuhan, kami berdoa untuk mereka, kiranya Roh Kudus menuntun mereka kembali kepada Yesus Kristus, supaya hidup mereka terpelihara di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga pada saat sangkakala Allah dibunyikan, mereka tidak menyesal, tetapi turut di dalam kebahagiaan orang-orang kudus, orang-orang saleh yang akan dibawa untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami naikkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masa penuaian merupakan masa sukacita besar bagi yang setia kepada Tuhan, tetapi penyesalan tiada akhir bagi yang tidak setia. Selamat berakhir pekan, saudara. Kalau hari ini saudara banyak waktu, mari banyaklah berdiam diri di kaki Tuhan, menyembah Dia, mendengarkan firman, membaca dan merenungkan firman itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.